Shalom saudara, selamat pagi. Hari yang berbahagia. Tentu saudara dan saya juga bisa mengalami sukacita. Oleh karena hari ini firman Tuhan akan menghampiri hidup saudara. Saya akan melanjutkan kembali lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Dari 3 pewahyuan yang saya sudah sampaikan kepada saudara, saya akan lanjutkan pada hari ini. Saudara akan mendapatkan kejelasannya. Salah satu yang saya janjikan kepada saudara adalah bagaimana dan mengapa Allah menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Ini sangat penting sekali supaya saudara bisa memahaminya dengan benar. Untuk itu, saya mengajak saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Karena kami dihampiri oleh firman-Mu. Pribadi yang tiada taranya. Firman yang adalah Allah sendiri. Firman yang bisa mewujudkan diri menjadi manusia, menjadi pribadi, menjadi daging, sehingga betul-betul bisa menjadi realita. Bukan hanya sekedar pemahaman, tetapi kami bisa melihat ada kehidupan di dalam firman itu sendiri. Ada kekuatan, ada kuasa di dalam firman itu sendiri. Hari ini, terima kasih karena firman itu menghampiri diri kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Berfirmanlah tanpa batas. Lepaskanlah firman itu. Supaya firman itu menjadi diri kami. Supaya firman itu menjadi daging. Supaya firman itu menjadi kenyataan di dunia ini. Di alam natural ini. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Allah memiliki kepentingan terhadap tubuh manusia. Itu salah satu hal yang paling saudara harus pahami dengan benar. Saya mengajak kita untuk bisa melihat 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Satu Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Alkitab berkata bahwa ketika roh Allah diam di dalam kamu, kamu disebut adalah, kamu menjadi merupakan baitnya Allah. Allah memiliki kepentingan, kenapa engkau disebut adalah bait Allah. Bait Allah adalah tempat untuk menyembah, tempat untuk mempersembahkan korban, tempat untuk berhubungan dengan Allah. Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Disebut di sini bait Allah. Karena apa? Karena roh Allah diam di dalam kamu. Ini adalah saat di mana saudara mengalami yang disebut dengan lahir baru. Ini tidak menunggu sampai engkau bertumbuh dewasa. Tetapi dikatakan kamu adalah, tidak tahukah kamu? Tidak sadarkah kamu? Ketika engkau lahir baru, engkau sudah menjadi bait Allah. Mari saya ajak kita untuk bisa melihat di 1 Korintus pasal 6 hal yang untuk menjawab apa yang tadi kita telah doakan. Allah memiliki kepentingan terhadap tubuh saudara. Allah memiliki tujuan terhadap tubuh saudara. Allah memiliki rencana terhadap tubuh saudara. Di 1 Korintus 6 ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Tubuh bukan untuk percabulan. Melainkan untuk Tuhan. Jadi tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Tuhan secara khusus mengatakan dia memiliki keinginan adalah untuk memberikan dirinya, saya ulangi, memberikan dirinya untuk tubuh saudara. Tubuh siapa? Tubuh mereka yang sudah lahir baru. Makanya dikatakan di sini ayat 19. Atau tidak tahukah kamu? Ini seperti kayak pengulangan dari 1 Korintus 3 ayat 16 tadi. Bahwa tubuhmu dikatakan adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah ketika engkau lahir baru.
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ketika Roh Allah berdiam di dalam diri kita, di diri saudara, saudara harus pahami itu adalah pada masa saudara mengalami lahir baru. Terima Tuhan dalam kehidupan saudara. Pada masa itu juga, pada saat itu juga, saudara menerima Roh Allah, kehadiran Roh Allah. Dan saat itu dikatakan adalah engkau mengalami kelahiran baru. Di roh yang lama itu diperbaharui oleh karena hadirnya Roh Allah. Sehingga kehidupan yang lama itu sudah tiada. Yang ada adalah lembar yang baru, kehidupan yang baru. Itu yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, berarti kita pahami sekarang bahwa Allah memiliki kepentingan atas tubuh manusia. Sehingga saya sudah sampaikan 3 minggu berturut-turut kepada saudara tentang kebenaran. Ada medan pertempuran. Medan pertempuran strategis antara Allah dan iblis dan sekutu-sekutunya. Di mana banyak orang tidak mengetahui medan pertempuran ini. Dan di sini saya ingin mempertegas, memperdalam kembali lagi. Mengapa ini disebut adalah medan pertempuran antara Allah dan iblis. Dan sekutu-sekutunya. Dengan kuasa kegelapan. Dengan roh-roh jahat semuanya. Mengapa itu? Yaitu yang disebut dengan lidah saudara. Saya ingin memulai dari 1 Korintus 3 dan 1 Korintus 6 ini. Allah punya kepentingan atas tubuh manusia. Yaitu tubuh manusia itu harus benar-benar menjadi bait sucinya Allah. Saya ulangi kalimatnya adalah bait suci. Bukan bait yang kotor. Bukan bait yang najis. Karena sertifikatnya, sertifikat kepemilikannya. Di 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan itu adalah milik Allah. Itu sebabnya lahan yang disebut dengan lahan ataupun tanah kehidupan. Yaitu tubuh saudara. Untuk mengaplikasikan kehidupan saudara. Yaitu tubuh saudara. Itu milik Allah. Bukan milik musuh. Itu sebabnya banyak orang tidak memahami kenapa iblis berupaya untuk menguasai lidah saudara. Kenapa Allah juga berencana untuk menaruh firman-Nya ataupun dia berkuasa atas lidah atau mulut saudara. Jadi lidah itu merupakan area, itu merupakan medan pertempuran antara Allah dan iblis. Saya sudah jelaskan tadi di awal bahwa Allah punya kepentingan terhadap tubuh manusia. Hari ini saya menyala-nyala untuk menjelaskan kepada saudara. Iblis juga punya kepentingan terhadap tubuh saudara. Itu sebabnya di kitab Yudas 1 ayat 9 dikatakan iblis berdebat dengan Michael mengenai mayat Musa, mengenai tubuh yang sudah mati daripada Musa. Karena iblis ingin memiliki kepentingan terhadap hal seperti itu. Mungkin banyak orang tidak tahu kepentingan iblis terhadap mayatnya Musa itu apa. Allah membukakan ini buat saya. 40 tahun bangsa Israel melihat kepemimpinannya Musa. Dan dia berjalan, bersikap dengan kuasa dan otoritas Allah nyata kepada hidupnya Musa. Iblis tahu itu. Itu sebabnya. Saudara tahu Musa lahir di mana? Di Mesir. Saudara tahu di Mesir itu ada apa? Ada kuburan abadi yang mensemayamkan mayat utuhnya Raja Mesir, Firaun. Itu menjadi kenangan. Itu menjadi sesembahan. Itu tetap dihormati.
Dan iblis mau pakai itu. Karena dia tahu. Bangsa Israel tahu. Bangsa Israel harus terus menghormati. Sampai kepada tubuhnya Musa. Tapi ini bukan pembahasan kita. Tapi saya hanya ingin memberikan gambaran. Supaya saudara tahu bahwa iblis juga punya kepentingan terhadap tubuh. Semua keinginannya iblis. Semua kehendaknya iblis. Dia membutuhkan tubuh manusia untuk mewujudkannya. Ketika saudara melaksanakan apa yang merupakan kehendak daripada, keinginan daripada, rencana daripada iblis. Maka saudara menjadi orang jahat. Maka saudara menjadi orang yang tidak benar di mata Allah, di hadapan Allah. Hari ini saya akan pertegas. Allah punya kepentingan terhadap tubuh. Iblis punya kepentingan terhadap tubuh. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara. Tentang dari kitab Wahyu. Yaitu tentang bagaimana roh katak itu. Saya ulangi dari kitab Wahyu pasal 16 ayat 13. Dari mulut naga. Dari mulut binatang. Yaitu antikris. Ataupun sistem Babel. Ini dipakai saja. Dan nabi palsu keluar roh seperti katak. Katak tidak memiliki roh. Saya sudah jelaskan kepada saudara. Tapi kenapa keluar roh dari mulut? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat yang ke-63. Dikatakan demikian. Rohlah yang memberi hidup. Bisa hidup benar, bisa hidup jahat. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan, kata Yesus, yang keluar dari diriku, kepadamu adalah roh dan hidup. Si jahat juga tahu tentang itu. Prinsip itu. Itu sebabnya saya sudah jelaskan dengan detail kepada saudara. Minggu lalu tentang roh katak itu. Semua yang keluar dari perkataan orang-orang yang bersumber, yang digerakkan, yang dikuasai hatinya oleh hal daripada roh jahat itu. Akan memanifestasikan dari katanya. Mengandung roh jahat itu sendiri. Roh kesesatan, kesombongan, roh kenajisan, semuanya itu. Walaupun yang diucapkan adalah kalimat yang baik. Tidak peduli saudara. Saya ingin kita melanjutkan lagi. Kita tidak akan membahas lagi tentang roh najis yang keluar dari roh jahat itu. Tapi Allah punya kepentingan, iblis juga punya kepentingan. Ini kita harus lihat. Dan punya kepentingan itu, mereka tahu, Allah tahu, iblis juga tahu. Organ mana yang akhirnya bisa menggagalkan kepentingan Allah atas tubuh. Allah juga tahu organ yang mana yang akan menggagalkan kepentingan iblis atas tubuh manusia. Wow. Tentu saudara harus semangat untuk mengetahui bagaimana semua ini. 3 minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara. Iblis tidak bisa berbuat keluar batas. Iblis tidak bisa berbuat semau-maunya. Karena semua perilaku iblis, dia hanya diberikan kuasa, dia hanya diberikan otoritas sebatas firman. Dia tidak bisa melampaui firman. Karena itu saya mengajak saudara untuk bisa memahami kenapa iblis dan Allah memiliki kepentingan yang sama terhadap tubuh manusia. Dan khususnya pada organ lidah. Kenapa? Saya ingin tunjukkan melalui firman Tuhan. Karena iblis tidak bisa bergerak melampaui firman. Allah juga tidak bisa bergerak
melampaui firman. Luar biasa firmannya. Saya ajak pertama kali kita melihat dari Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasalnya yang ketiga. Ayat yang ke-6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat dikatakan apa? Yang dapat menodai atau menajiskan seluruh tubuh. Dalam bahasa New King James Version dikatakan defiles. Defile itu menajiskan seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan. Sehingga merupakan perjalanan kehidupan saudara. Roda kehidupan kita sedang ia sendiri. Jadi maksudnya lidah itu sendiri. Itu bergerak karena dinyalakan oleh api neraka. Saya ingin kalian benar-benar memahami. Saya akan melihat beberapa kata dalam bahasa Yunaninya. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga ini. Dikatakan di sini, ia dapat menodai seluruh tubuh. Ia dapat membuat najisnya tubuh. Bukankah tubuh saudara disebut adalah bait sucinya Allah? Tidak mungkin bait suci itu najis. Jadi iblis bisa berupaya memakai lidah untuk menggagalkan, untuk membuat realita hidup saudara itu bukan lagi tampil sebagai bait suci, tapi baitnya yang najis. Sehingga tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Itu berubah. Orang bisa melihat, orang bisa mengetahui. Allah juga tahu. Iblis juga tahu bahwa dirimu realitanya adalah bait roh najis. Kemudian di sini dikatakan dia dapat mencemarkan atau menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita atau perjalanan kehidupan natural kita. Kalau dalam King James Version-nya. Dan dia dinyalakan itu adalah oleh api neraka. Kalau saudara lihat neraka di sini, itu disebut adalah Gehenna. Gehenna itu G1067. G1067. Apa artinya buat kita? Dia dinyalakan oleh api neraka. Gehenna itu adalah tempat yang penuh dengan api. Itu adalah tempat apinya murka Allah ke atas orang-orang jahat, orang-orang atau pribadi yang jahat. Itu tempat murkanya Allah. Berarti lidah juga itu menjadi, bisa digerakkan, bisa menjadikan kehidupan saudara itu menjadi pribadi yang bisa dihanguskan ataupun dibakar, dinyalakan oleh api penghukumannya Allah. Dengan kata lain, Allah memandang perilaku saudara, tubuh saudara, itu adalah tubuh seperti orang yang dihukum
oleh Allah karena kejahatan. Iblis tahu tubuh manusia ini begitu pentingnya sekali untuk dinajiskan. Dan iblis tahu dari firman Tuhan karena dia dibatasi geraknya. Bahwa menurut Yakobus 3 ayat 6. Justru lidahlah yang bisa menajiskan seluruh tubuh. Menggagalkan realita daripada tubuh saudara itu adalah bait Roh Kudus. Sehingga menjadi bait roh najis. Saja kita melihat lagi di Matius pasal yang ke-15. Ini perkataan Yesus langsung. Matius pasal yang ke-15. Dengarkan. Saya ingin bikin pertanyaan kepada saudara. Supaya saudara bisa paham ayat ini. Kita mulai dari ayat 16. Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban atau di toilet. Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Kalau masih ada dalam hati, belum najis, itu maksudnya. Tapi kalau sudah keluar dari hati, keluar dari mulut, itu yang menajiskan seluruh kehidupan orang itu. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saya mau bertanya pada saudara. Dia katakan, Yesus mengatakan ini. Apa yang masuk itu tidak pernah menajiskan orang. Karena dia masuk ke perut dan dia kebuang lagi. Ke toilet, ke jamban. Tapi apa yang keluar dari mulut? Pertanyaan saya buat saudara. Apa yang keluar dari mulut saudara? Air liur tidak, dia selalu ada di produksi. Yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah perkataan. Karena perkataan yang keluar dari diri saudara itu mengandung roh dan kehidupan. Dan itu yang bisa menajiskan seluruh tubuh saudara. Atau menguduskan seluruh tubuh saudara. Jadi Allah memiliki kepentingan bahwa lidah atau mulut ini memegang peranan penting untuk menunjukkan seberapa besar pekerjaan Allah di dalam hidup saudara. Seberapa luas. Saya mau beritahu pada saudara. Seorang yang lahir baru. Saya ulangi. Seorang yang lahir baru. Dia bisa memiliki hati. Dengan segala pikiran. Karena pikiran di sini ada. Itu dari jiwamu. Pikiran jahat. Pembunuhan. Perzinahan. Percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saya katakan itu bisa. Karena Alkitab mengatakan adalah hati. Saudara tahu, apa beda hati dengan rohmu? Mari saja kita melihat dalam bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya. Hati dalam bahasa Yunaninya disebut adalah kardia. G2588.
Saya sudah jelaskan mulai dari tahun lalu kepada saudara. Bahwa hati itu bukan hanya roh saja. Bahwa hati itu bukan hanya jiwa saja. Tapi hati itu terdiri dari salah satu fungsi daripada roh. Yaitu yang disebut dengan hati nurani. Dengan seluruh jiwa saudara. Pikiran, perasaan, dan kehendak saudara. Untuk mengambil keputusan. Apapun yang telah diputuskan oleh kehendak saudara. Entah itu bersumber dari pikiran. Entah itu bersumber dari roh hati nurani saudara. Apapun yang diputuskan. Dia tetap membutuhkan tubuh. Kalau itu adalah pemikiran. Maka dia membutuhkan tubuh. Adalah yang pertama kali adalah otak. Tetapi otak ini hanya memaparkan atau mempresentasikan apa yang bersumber dari jiwa, khususnya dari pikiran saudara. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa otak itu bukanlah yang mempengaruhi seluruh tubuh menjadi najis ataupun menjadi kudus. Ternyata lidah. Saya ingin kalian benar-benar bisa memahami betapa berbahayanya saudara dengan mulut saudara. Banyak orang, saya ulangi, banyak orang dia memiliki prasangka. Banyak orang dia mengatakan sesuatu yang tidak menurut fakta. Dia langsung mengucapkannya. Sebenarnya yang jadi persoalan adalah bukan orang yang dia katakan itu, tetapi orang tersebut yang mengucapkannya itu. Kita harus hati-hati terhadap mulut kita, saudara. Makanya di dalam Yakobus dikatakan, kalau orang yang tidak bersalah terhadap mulutnya, dia orang yang sempurna. Dan ternyata ada orang yang sempurna, yaitu Yesus. Tidak semua tuduhan, tidak semua dakwaan yang mendatangi hidupnya Yesus dijawab oleh Yesus. Bahkan Yesus pun tidak menjawab, saya tidak melakukan itu. Bahkan Yesus pun tidak berargumen. Jadi hati-hati. Mengapa? Karena kalau Yesus membela, mengucapkan, bahkan saya sudah sampaikan kepada Pilatus, saya sudah sampaikan kepada cerita di Timotius tentang keteladanannya Yesus ketika berhadapan dengan Pilatus. Ketika Yesus punya hak, sebenarnya dia memiliki dasar untuk mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Sebab itu yang ditunggu oleh iblis. Yesus mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Sehingga Pilatus bisa membela dia dan membebaskan dia. Tapi bagaimana dengan rencana Allah? Yesus menggagalkan rencana Allah itu. Jadi tidak semua dakwaan kepada hidup saudara, tuduhan kepada hidup saudara, kata-kata fitnah kepada hidup saudara, saudara juga wajib untuk membalasnya, berargumen, menjawabnya, menjelaskannya. Saudara harus bisa lihat. Yesus mengatakan, siapa orang yang mau mengikut aku, dia akan mengalami penderitaan sama seperti apa yang telah kualami. Paulus mengatakan kepada Timotius, sebagai anak yang sah, sebagai orang yang menjadi panutan, menjadi kehidupan pola yang ditiru persis, sama tidak ada bedanya oleh Timotius. Dikatakan kamu juga telah turut menderita penderitaan yang aku alami. Kau harus bisa melihat mana lebih berharga
engkau dituduhkan, engkau didakwa sebagai orang yang bersalah, atau rencana Allah terwujud dalam hidup. Mana yang lebih berharga? Amin. Wah, saudara. Saya rasakan saudara kadang-kadang tidak kuat untuk menanggung hal-hal seperti ini. Jadi Yesus mengatakan, apa yang keluar dari mulut, itu perkataan. Itu yang menajiskan seluruh orang. Karena itu bersumber dari hati. Hati. Mari saya ajak kita bisa melihat hati yang lama dan hati yang baru. Mari saya lihat. Mari kita lihat Yeskiel pasal yang ke-36. Yeskiel pasal yang ke-36. Kamu akan, ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru diam di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat ini sederhana sekali. Tapi banyak orang tidak bisa memahami ayat ini dengan benar. Bahkan saya berbicara dengan orang-orang, dia mencampur adukan antara hati dan roh. Kalau kau mulai mencampur adukan hati dengan roh, mengapa Allah meminta kepada Yehezkiel untuk menulis ada hati, ada roh? Tentu dong, ada sesuatu yang harus engkau pahami. Beda hati, beda roh. Allah berencana untuk membuat hatimu baru. Karena kuberikan itu bukan berarti yang lama itu dibuang begitu saja. Ada banyak orang kadang-kadang terjebak pada kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang ditulis oleh Alkitab. Mau dalam bahasa Inggris, mau dalam bahasa Yunani, dalam bahasa apa saja. Sehingga mereka mengatakan, ketika Allah mengatakan, dia bilang langit dan bumi yang pertama itu sudah berlalu. Ataupun dunia yang pertama itu sudah berlalu. Mereka berpikir itu Allah hancurkan. Tapi tidak secara fisik. Tidak secara material. Allah tidak, tetapi kehidupan yang ada di situ. Itu sudah berlalu. Tapi Allah gantikan yang baru. Jadi ketika Allah mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Tetap organ-organ yang disebut dari hati itu. Apa organ daripada hati itu? Apa elemen daripada hati itu? Hati itu terdiri dari salah satu fungsi daripada roh saudara, yaitu hati nurani. Lalu kemudian seluruh jiwa saudara, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak saudara. Itu menjadi baru. Hati sangat menentukan sekali. Banyak orang, saya ulangi, banyak orang, dia lahir baru dan dia mati tanpa hati yang diperbaharui. Allah akan membuat hatimu baru. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat kembali lagi ini. Ketika engkau terima Tuhan Yesus, ketika engkau lahir baru menurut Yohanes 3. Yohanes pasal yang ketiga. Kau lahir baru. Apa yang lahir dari roh? Itu bisa ditayangkan ayatnya Yohanes 3. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yesus mengatakan kepada Nikodemus. Dia bilang, engkau harus mengalami lahir kembali. Saya mau berbicara pada saudara.
mengulang kembali lagi apa yang saya sudah sampaikan tahun lalu kepada saudara. Hati yang baru itu Allah janjikan. Tapi Allah punya cara untuk membuat hati yang baru. Titik mulainya Allah selalu dari dalam roh saudara. Dia mulai dari dalam roh saudara. Bagaimana caranya roh saudara menjadi roh yang baru? Seperti sosok manusia yang baru lahir. Baru lahir, kehidupannya menjadi baru. Bagaimana caranya? Alkitab mengatakan apa yang lahir dari roh adalah roh. Apa yang lahir dari roh Allah adalah roh. Jadi ketika kehadiran roh Allah dalam dirimu, memasuki kehidupanmu, pertama kali yang dia masuk, yang dia sentuh, yang dia diami adalah rohmu. Dan pada saat itu juga rohmu menjadi baru. Tetapi hatimu belum baru. Mengapa? Karena yang disebut hati itu termasuk unsur jiwa dan termasuk fungsi daripada salah satu rohmu. Baru rohmu saja yang baru. Berarti hati ini belum seutuhnya baru. Hati adalah seperti sebuah pembangkit tenaga listrik yang mengalirkan kekuatannya kepada tubuh untuk bisa mengekspresikan apa saja yang Allah taruh, yang Allah perkatakan dari dalam roh. Jadi beda hati, beda roh. Mari kita lanjutkan ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26 ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru diam dalam hati. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu. Menjauhkan dari tubuh. Karena tubuh tinggal menunggu instruksi daripada hati. Ayat itu hati yang keras, memberontak. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oh, luar biasa. Hati yang taat. Kemudian ayat 27. Rohku akan kuberikan, rohnya Allah. Diam untuk selama-lamanya. Di dalam untuk seterusnya. Batinmu. Sehingga aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Perhatikan baik-baik. Ada kalimat, ada satu pernyataan yang tersembunyi dari ayat 26 ke ayat 27 ini. Allah memberikan roh yang baru. Dan dia berjanji untuk menjadikan hatimu itu baru. Karena kalau hati berarti dia akan bekerja. Ini kalimat yang tidak ditulis. Tapi ini yang tersirat. Ini yang dimaksudkan. Allah akan bekerja. Dia bukan hanya menaruh roh Allah. Dan roh Allah ini membawa firman. Firman yang komplit. Pribadi firman yang menjadi Kristus itu. Ke dalam diri saudara. Wah. Dan dia akan bekerja terus. Roh dan firman ini akan bekerja terus. Sebagaimana dia bisa memenangkan jiwa saudara. Sebab ketika dia memenangkan jiwa saudara, Allah akan bekerja. Dia tahu titik penentu daripada jiwa saudara adalah kehendak. Mari kita buka sekarang Filipi 2. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran hari ini. Filipi pasal yang kedua. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena
Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan, yaitu kehendak, maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Saya mau tanya pada saudara, kalau kehendak itu bagian daripada organ mana, fungsi mana, ataupun peranan mana, yang bagian daripada mana daripada kehidupanmu? Apakah di roh atau jiwa? Jiwa. Kehendak itu ada pada jiwa saudara. Berarti Allah akan bekerja. Dia yang hanya tinggal di dalam roh saudara, dia akan bekerja terus. Bagaimana memenangkan kehendak saudara? Ingat, Allah terus berdiri di atas hukum kerja Allah. Yaitu hukum kerja Allah adalah saudara diciptakan oleh Allah sebagai makhluk dengan kehendak bebas. Wow, luar biasa. Allah punya keinginan. Saudara punya kehendak, saudara juga punya kehendak. Dan di kehendak saudara terletak kekuatan untuk menindaklanjutinya menjadi realita dalam kehidupan, langkah kehidupan saudara. Atau dengan kata lain adalah keputusan. Jadi saudara bisa lihat, kalau roh Allah hanya memenangkan roh saudara saja, berarti belum hati yang baru. Tapi Allah dikatakan dia akan bekerja. Terus dia akan bekerja di dalam batinmu. Dan dikatakan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Menjauhkan dari tubuh. Karena tubuh, dia berbicara tentang tubuh. Tubuh itu dioperasikan oleh apa? Hati. Jadi menjauhkan daripada tubuhmu tindakan-tindakan pemberontakan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memenangkan hati. Memenangkan hati yang keras. Memenangkan hati yang tidak taat. Allah akan bekerja. Kemudian ayat 27, dan rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Kalau kau lihat. Di dalam Yeskel pasal yang ke-11 juga hal yang sama. Yeskel pasal yang ke-11 juga sama. Diungkapkan oleh Nabi Yeskel juga ayat yang sama. Yeskel 11 dikatakan itu dari ayat yang sebentar, saya akan carikan buat saudara. Yeskel pasal yang ke-11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Itu. Bukan hati yang menjijikkan seperti disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Roh yang baru di dalam batin mereka. Dan juga ayat, aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka. Kapan hidup saudara menjadikan Allah itu sebagai Allahmu? Kapan? Sama seperti Allah menyebut dirinya, aku adalah Allah Abraham, aku Allah Ishak, aku Allah Yakub. Dan kapan Allah menyebutkan dirinya, aku adalah Allah Joni? Kapan? Kalau engkau hidup, kalau seluruh tubuhmu bergerak, melangkah, mewujudkan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, maka Allah menang.
Berarti seluruh tubuh ini tidak bisa lagi dinodai. Dan saudara tahu, kunci penodaan tubuh itu ada pada lidah. Dan ternyata lidah itu bisa bergerak. Merupakan adalah bendera yang ditancapkan. Bendera kemenangannya Allah kah? Atau bendera kemenangannya iblis kah? Itu yang menunjukkan bahwa hati saudara adalah hati yang baru atau hati yang lama. Saya ingin kita kembali lagi dalam Yeskiel 36 ayat 26 ini. Supaya saudara menjadi lebih jelas lagi. Jadi saudara bisa lihat. Kalau kita gabungkan dengan 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6. Tentang bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Berarti Roh Kudus bisa memakai tubuh saudara untuk melakukan penyembahan kepada Allah. Itu fungsi daripada bait suci. Roh Kudus bisa. Roh Kudus puas. Roh Kudus layak memakai tubuh saudara. Berarti itu sudah diungkapkan dalam Yeskiel 36 ayat 26 dan 27 ini. Dia bilang, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dia sebutkan hati. Berarti kunci itu dipegang atau berada pada hati saudara. Karena lidah ataupun mulut saudara, dia yang akan memastikan apakah tubuh saudara itu layak, apakah tubuh saudara itu najis, apakah tubuh saudara itu kudus. Jadi kalau engkau bisa memahami Yeskiel 36 ayat 26 dan 27 dengan Matius 15 yang Yesus katakan, apa yang keluar dari dalam hati? Nah, tergantung. Ini hati yang baru atau hati yang lama. Itu yang menajiskan orang. Jadi iblis berupaya menggagalkan. Dia ingin menunjukkan kemenangan melalui apa yang keluar dari mulutmu. Mungkin yang keluar dari mulutmu. Saya ulangi sekali lagi. Mungkin yang keluar dari mulutmu. Itu suatu ungkapan yang kelihatannya rohani. Bagus. Tapi kau harus tahu. Saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Iblis mempencundangi gereja, menipu gerejanya. Itu dengan mengungkapkan hal-hal yang kelihatannya benar atau baik. Tetapi kandungan yang ada di dalamnya itu dari mana? Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat. Kisah Para Rasul 16. Ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang. Ya, dia gak bikin masalah orang ini. Sambil berseru katanya. Orang-orang ini maksudnya Paulus dengan timnya. Dengan Silas. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya.
Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh kau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Itu roh tenungnya, roh jahatnya. Oh, haleluya. Saya yakin saudara duduk terkunci mendengarkan penjelasan saya ini. Saudara terkaget. Seorang wanita yang belum lahir baru memiliki roh tenung, roh jahat. Dia mendukung, mengeluarkan ucapan-ucapan yang sebenarnya ucapan itu harusnya saudara yang mengucapkannya. Orang mudah tertipu, bukan apa yang keluar, bukan. Tapi kalimat itu bersumber dari hati yang mana. Itu yang perlu engkau ketahui. Seorang wanita memiliki roh tenung. Itu menajiskan seluruh dirinya. Lihat kalimatnya dia. Dia bilang orang-orang ini, Paulus dan teman-temannya, adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadanya jalan kepada keselamatan. Apa artinya? Kalau engkau hanya berpijak pada kata-kata itu saja, engkau tidak mendapati bahwa ini berasal daripada si jahat. Jadi, apa yang dikatakan Yeskel 36 ayat 26 dan 27 ini, dan Matius 15, tidak bisa ditawar. Apa yang berasal dari hati, bukan kalimat apa yang kau dengarkan. Apa yang berasal dari hati. Itu yang menajiskan orang. Luar biasa. Sehingga sertifikat tubuh saudara itu sudah di tangan Allah. Tapi Allah terus bekerja. Bekerja dalam hidup saudara. Mengapa? Karena dia harus memenangkan hati saudara. Memberikan hati yang baru. Mengubahnya menjadi hati yang taat. Itu sebabnya di Alkitab dikatakan demikian. Tidak dikatakan bahwa pikiranmu harus bertobat. Tapi dikatakan berubahlah. Kemudian tidak dikatakan bahwa perasaanmu harus betul-betul menjadi perasaan yang kudus. Tidak. Tapi milikilah perasaan apa yang dialami oleh Yesus. Tidak dikatakan bahwa kehendakmu akan kuubah menjadi kehendaknya Allah. Tidak dikatakan. Allah bisa melakukan tapi itu tidak pernah dia bisa lakukan atau dia akan lakukan. Karena engkau adalah makhluk dengan kehendak bebas. Tapi bagaimana engkau menggunakan kehendakmu? Setelah engkau melihat kehendaknya Allah bekerja di dalam dirimu. Dan akhirnya engkau berkatakan, mengambil keputusan melalui kehendakmu. Aku mau mewujudkan kehendak Allah itu. Itu yang disebut dengan menyelaraskan, menyamakan. Kehendakmu, memakai kehendakmu untuk melaksanakan kehendak Allah. Jadi rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup. Melangkah, berjalan menurut segala ketetapanku. Berarti betul-betul realita, perwujudan, penggenapan daripada tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tergenapi. Mari kita kembali lagi saudara. Apa yang saya mau sampaikan, saya akan jelaskan
Tahapan ini merupakan proses yang perlu clear buat saudara. Saya mengajak kita untuk melihat Mazmur 17 ayat yang ketiga. Mazmur 17 ayat yang ketiga. Oh, luar biasa sekali. Apa yang saudara dapatkan pada hari ini luar biasa sekali. Matius 17. Matius 17. Ayat yang ketiga. Saya rasa saya harus membukanya juga dalam Alkitab saya. Mazmur 17 ayat yang ketiga. Bila engkau menguji hatiku. Wah, menguji hati. Ini udah hati yang baru atau hati yang lama. Belum diperbaharui. Oh, jangan bilang lama, belum diperbaharui. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam. Pada waktu suasana malam. Ini bukan berbicara tentang di atas jam 6 sore. Bukan. Ini berbicara tentang kondisi malam. Ketika saudara sedang mengalami kegelapan malam dalam pengalaman hidup saudara. Hal-hal yang tidak menenangkan. Hal-hal yang menakutkan. Bagaimana Allah terus menguji hatimu. Memeriksa hatimu. Dikatakan ketika dia juga memeriksa hati pada waktu malam. Dan menyelidiki aku. Maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Wow. Allah tidak menemukan rohmu jahat karena sudah lahir baru. Allah tidak menemukan hatimu. Hati yang belum diperbarui. Tapi menemukan hatimu baru. Dan hatimu tidak pernah berubah. Karena apa? Jiwamu, pikiran, perasaan, dan kehendakmu. Itu terus meskipun kondisi tidak enak. Menekan saudara. Maka dampaknya adalah, efeknya adalah, kau tidak akan menemui sesuatu kejahatan dalam perbuatanku. Dan mulutku tidak melakukan kesalahan. Berarti seluruh tubuh itu benar. Mari kita lihat lagi. Amsal 10. Ayat 20. Oke, mari kita lihat. 20 dan 21. Lidah. Nah, saudara udah tahu prosesnya. Lidah orang benar yang kehidupannya benar, tubuhnya benar. Melakukan hal yang benar seperti yang dikatakan Yesaya 36, seperti yang dikatakan Mazmur 17 setelah diuji. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tak ternilai harganya. Tapi pikiran orang fasik. Nah ini, siapa? Pikiran dikatakan. Berarti orang yang belum memiliki hati yang baru. Karena jiwanya masih fasik. Pikirannya, salah satu bagian daripada jiwanya, yaitu pikirannya, itu masih fasik. Dikatakan apa? Pikirannya itu. Berarti hatinya belum diperai. Nilainya sedikit. Atau beberapa Alkitab mengatakan itu tidak bernilai di mata Allah. Lihat. Ayat 21. Bibir orang benar. Nah ini orang benar yang tadi. Menggembalakan banyak orang. Memberikan arah kehidupan bagi orang. Tapi orang bodoh. Yang hanya main dengan kata-kata yang indah. Seperti kisah Rasul 16 tadi. Mati karena kurang akal budi. Karena pikirannya belum dimenangkan.
Rupanya yang membuat hatinya tidak bisa diperbarui. Hanya ngeganjel di salah satu organ daripada jiwanya, yaitu pikirannya. Tapi ketika pikirannya itu dimenangkan, rupanya perasaannya sudah selaras. Kehendaknya juga sudah siap. Tapi ketika pikirannya itu menjadi benar, maka dia berubah menjadi orang benar, bukan lagi orang fasik. Dan perkataan yang keluar dari orang benar akan menggembalakan banyak orang, berdampak pada banyak orang. Minggu-minggu yang akan datang saya akan jelaskan kepada saudara. Saudara akan terkaget-kaget untuk bisa melihat betapa saudara memiliki kekayaan firman di dalam hidup saudara yang bisa saudara ekspresikan melalui mulut saudara. Dan itu bisa membawa bahkan sampai bangsa-bangsa tanpa mereka terhakimi. Mereka akan datang dan sujud menyembah kepada Allah yang hidup. Luar biasa. Kita kembali lagi pada Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga. Berarti iblis tahu firman Tuhan telah memberikan gambaran bahwa jika siapa saja bisa mengendalikan lidah, maka dia akan mengendalikan seluruh tubuh. Yakobus 3 ayat yang ke-6. Itu sebabnya Allah akan bekerja habis-habisan sejak engkau lahir baru. Saya ulangi, sejak engkau lahir baru. Karena dia tidak hanya berdiam, roh berdiam dalam diri, dalam rohmu saja. Allah akan bekerja terus. Amin. Nah, saudara bisa lihat bagaimana caranya Allah memenangkan lidah saudara. Sebab lidah itu menentukan, mulut itu menentukan. Apakah kepentingan Allah atas tubuh saudara itu terwujud atau tidak? Saya ingin saudara bisa memahami kebenaran ini. Itu sebabnya ini bukan firman Tuhan tentang pengendalian lidah. Ini bukan firman Tuhan tentang penguasaan lidah. Bukan itu. Tapi ini berbicara lebih daripada itu. Bagaimana saudara izinkan Roh Allah bekerja dengan bebas, memenangkan setiap tempat area dalam kehidupan saudara. Dimulai dari rohmu, dan itu sudah terjadi. Kemudian dia memenangkan jiwamu. Dan itu harus terwujud. Bahkan dia berencana mengatakan, kamu akan mengikuti ketetapanku untuk selama-lamanya. Engkau akan hidup taat untuk seterusnya. Bagaimana dia bisa memenangkan jiwa saudara seterusnya. Sehingga dia juga menancapkan kemenangannya pada hati saudara. Saudara memiliki hati yang baru. Sehingga apa yang Yesus katakan dari hati yang baru tidak mungkin keluar dari mulut. Itu bukan artinya muntah. Adalah perkataan-perkataan yang membawa roh Allah yang berasal dan diam dalam hatimu sekarang. Dan juga membawa kehidupan yang bisa menghidupkan banyak orang melalui perkataanmu.
Jangan kau berpikir dengan memberikan uang kepada orang lain, engkau menghidupkan orang. Itu hanya salah satu cara terkecil. Tapi dengan perkataan yang mengandung roh Allah dan mengandung kehidupan atau Zoe. Mari saja kita bisa melihat. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-63 itu. Yesus mengatakan ini, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh dan hidup. Roh dan, bahasa Yunani dikatakan adalah, hidup di sini adalah dengan G2222 itu Zoe. Zoe itu adalah hidupnya Allah. Hidup ilahi. Makanya itu bisa perkataanmu itu menggembalakan bangsa-bangsa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya hidup mati saya mau menggemakan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup saya. Ketika tangan saya makin lama makin lemah. Ketika tubuh saya makin lama makin merosot. Tapi saya bilang pada Tuhan. Tuhan, biarkanlah mulutku ini yang mengandung rohmu, yang mengandung hidup ilahimu, itu bergema, itu tersampaikan, tersiar kemana-mana. Wow, ini luar biasa. Saya ingin kita menyelesaikan lebih dahulu pemahaman dasar ini. Allah punya kepentingan terhadap tubuh. Iblis juga punya kepentingan terhadap tubuh. Contoh sudah saya berikan kepada saudara. Kisah Rasul 16. Bagaimana tubuh wanita itu dipakai oleh iblis. Untuk bisa menipu. Bukan menggembalakan Rasul Paulus dan kawan-kawannya. Saudara bisa lihat, pahami. Tapi Paulus tidak pernah tersanjung dari ucapan orang. Paulus tidak melihat kemuliaan Allah pada ucapannya orang. Paulus tidak melihat adanya kehidupan ataupun Zoe pada wanita tersebut yang keluar dari mulutnya. Itu sebabnya dengan segera dia menghardik roh jahat yang ada di dalam batinnya. Menghardik roh jahat yang menguasai, yang menata, yang membuat sistem kehidupan di dalam hati wanita tersebut. Segera keluar. Allah menunjukkan pada kita dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita harus bermain kepada sumber utama. Kepada problem yang paling pokok sekali. Ini yang harus engkau tuntaskan. Jadi dengarkan baik-baik. Allah bekerja. Saya ulangi sekali lagi. Allah bekerja terus sampai hari ini. Yesus mengatakan sampai saat ini juga. Mau kapan saja juga. Bapakku tetap bekerja. Allah terus bekerja. Dia mengerjakan sampai, saya ulangi, sampai bendera kemenangan Allah di seluruh kehidupan saudara itu nyata dari mulut saudara. Jadi lidah itu adalah tempat untuk menancapkan benderanya Allah atau benderanya iblis. Bukti kemenangan
yang diraih oleh Yesus dari perkataannya itu. Ketika Yesus terus tidak menjawab, meskipun dia benar, tidak membela dirinya, meskipun dia benar, di hadapan Pilatus yang memegang otoritas untuk bisa membebaskan dia. Tapi saudara bisa lihat, apa yang telah diperkatakan Yesus kepada murid-muridnya. Mereka tetap setia akhirnya mengikut Allah yang hidup. Ke-12 muridnya. Dan bahkan bukannya ke-12 muridnya. Bersama-sama dengan dia 120 orang. Lalu kemudian bertambah-tambah menjadi 3.000. Bertambah-tambah menjadi 5.000. Dan bertambah lagi kepada bangsa-bangsa. Mengikut Tuhan. Itu adalah karena dari mulut Yesus telah berdiri tegak bendera kemenangannya Allah. Dia tidak bercacat sedikit pun juga dari mulutnya. Dia menancapkan bendera kemenangan Allah. Dan bukti itu, semua mereka yang setia mengikuti Yesus, itu adalah melalui pemberitaan dari mulutnya dan dari mulut murid-muridnya kepada mulut yang lain lagi, kepada mulut yang lain, kepada mulut, dan semuanya bisa dimenangkan. Sehingga ruang gerak iblis, ruang gerak musuh di dunia ini makin terbatas, makin terbatas, makin terbatas, makin sempit dan makin sempit. Alkitab mengatakan, Yakobus pasal 3, bahwa lidah itu digerakkan atau digenerasikan atau dibangkitkan oleh api Gehenna, murka Allah. Siapa yang memadamkan murka Allah pada kehidupan orang lain? Allah. Bagaimana Allah bisa memadamkan itu? Apa yang keluar dari mulutmu itu akan memadamkan murka Allah dari orang-orang lain. Minggu yang depan saya ingin memberikan, tapi sebelum kita akhiri, saya ingin sampaikan hal seperti ini dulu. Luar biasa saudara. Dengarkan, waktu Yesus disalib, kita gak usah buka citranya. Tapi mungkin saudara menontonnya, ini akan saya berikan tayangannya, ayat-ayatnya. Waktu Yesus disalib, kedua penjahat yang juga disalibkan sama-sama penyamun. Itu mengolok-olok Yesus juga. Lalu Yesus mengucapkan kata-kata. Ada 7 perkataan Yesus sampai dia mati. Sampai dia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Rupanya didengarkan juga oleh kedua orang ini. Dan rupanya didengarkan juga oleh perwira, tentara Roma. Dan kedua penjahat ini mendadak satu orang berubah. Lalu satu itu berkata, nanti saudara lihat tayangan kutipan ayatnya. Dia berkata demikian. Kalau kita memang penjahat, kita memang orang bersalah. Tapi orang ini tidak terdapat kesalahan. Salah satu penjahat, penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus. Kenapa berubah? Bukankah perkataan Yesus yang berkata dari saat kalimat pertama di kayu salib, kalimat kedua, kalimat ketiga, itu bukan hanya didengar oleh Bapa di sorga, bukan hanya didengar oleh para tentara, coba didengar oleh para penyamun ini. Yesus tidak pernah membela dirinya. Itu adalah ungkapan yang keluar daripada seorang penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia, yang berubah. Hatinya berubah. Kemudian keluar dari kata-katanya demikian. Ya Yesus, ingatlah akan aku
Saudara lihat ayatnya dalam tayang. Ingatlah anakku, apabila engkau datang sebagai raja. Tidak dikatakan apabila engkau bangkit. Apabila engkau datang sebagai raja dan memerintah. Yesus meneguhkan orang itu. Hari ini kita akan ketemuan di Firdaus. Bagaimana seorang bisa berubah? Mazmur 17 ayat 3. Amsal 10 ayat 21 tadi. Dikatakan bibir orang benar menggembalakan. Menggembalakan apa? Bangsa-bangsa, orang banyak. Terjadilah. Itu terjadi pada dirinya. Penyamun itu. Lalu keduanya mati. Dan Yesus yang mati terakhir. Sebelum dia mati, dia katakan, sudah selesai. Sudah terbukti. Bahwa aku adalah firman yang menjadi daging. Firman yang menjadi tubuh. Bukan firman yang adalah spiritual roh saja. Bukan firman yang kujiwai saja. Tapi firman yang menjadi daging seutuhnya. Menjadi kelakuan. Itu sebabnya berkuasa. Dia tunjukkan melalui perkataan-perkataannya. Bahwa perkataan-perkataan ku katakan kepadamu adalah mengandung roh Allah. Mengandung kuasa Allah. Mengandung pribadi Allah. Dan dia mengandung hidupnya Allah yang kekal. Yang tidak bisa dibatasi. Yang tidak bisa dikurung gitu. Jadi kita lihat. Itulah sebabnya, alasannya. Mengapa Allah memiliki kepentingan terhadap tubuh saudara. Dan dia tahu. Salah satu dia bukti bahwa Allah telah memenangkan. Mewujudkan tubuh saudara itu sebagai bait Roh Kudus. Adalah bagaimana Allah menunjukkan bendera kemenangannya pada lidah dan mulut saudara. Sebab apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Yaitu hati nurani yang adalah fungsi daripada rohmu dan seluruh jiwamu. Amin. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau menunjukkan kepada kami kepentingan-Mu Tuhan. Hari ini firman itu menusuk amat dalam pada semua yang mendengarkannya. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Hari ini Allah menunjukkan kepada engkau melalui doa kita. Dia berharap bahwa dia membuktikan bahwa dia masih bekerja dalam hidup saudara. Untuk dia bisa mewujudkan 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 6 ayat 19. Dan dia ingin membuktikan bahwa tubuh untuk Tuhan. Tuhan untuk tubuh. Dia membuktikan itu. Itu sebabnya dia ingin lidah ataupun mulutmu itu menggemakan apa yang berasal dari kemenangan, penguasaan hatimu. Yaitu yang disebut dengan hati yang baru. Bapak terima kasih. Hari ini kami sadari Tuhan. Engkau akan menyelidiki hati kami. Engkau terus bekerja untuk hati kami. Di dalam hati kami. Agar realita tubuh kami. Itu menjadi bait Roh Kudus. Itu menjadi bait Allah. Itu terwujud. Terima kasih. Engkau menunjukkan kepada kami. Kebenaran ini, pewahyuan ini, kenyataan ini. Bapa hamba berdoa. Supaya semua orang jangan tertipu dengan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Saudara-saudara harus ingat. Ini bukan bagaimana menguasai lidah saudara. Bukan. Ini bukan ilmu tentang penguasaan lidah. Tapi ini berbicara tentang pekerjaan Allah. Yang di dalam hidup saudara. Untuk dia memanifestasikan bahwa pribadi saudara adalah seutuhnya milik Allah.
Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kau. Terima kasih untuk impartasi supaya ini menjadi realita dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami percaya bahwa hari-hari berikutnya Engkau akan bersuka cita di dalam hidup kami. Mengekspresikan kehidupanmu, kehidupan ilahimu dari dalam hidup kami kepada dunia ini. Makasih kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.